damai di hati. Puji dan syukur kita patut panjatkan ke dalam kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena begitu besar kasih karunia Tuhan Yesus sehingga pada saat ini kita masih diberikan lagi kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan dan waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama kembali di dalam ibadah kolom Jemaat Mim Zaitun Karomasan dan Tanah Weru pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengadakan ibadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mary Lasut Polakitan Sarjana Teologi, dan saya atas nama seluruh pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai kolom 22 Jemaat Mim Zaitun Karomasan dan Tanah Weru mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita dan mengucapkan selamat kita untuk beribadah. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, baiklah mari kita memulaikan ibadah ini. Diundang kita sekalian berdiri, menyanyikan bersama, berhimpun semua. Selamat malam saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah menjadi sahabat bagi semua. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing Amsal 17 di ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan menyembah Engkau sambil membawa hormat dan pujian, sebab besarlah keagungan dan kemuliaan-Mu senantiasa tersaksikan di hari-hari hidup umat-Mu. Kini jemaat-Mu membuka pikiran dan hidup mereka, agar kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Maka sudilah Tuhan melayakkan, mengkuduskan, memberkati kami, sehingga ibadah ini jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tak pernah yang tinggal
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau menganugerahkan kehidupan yang diberkati. Kami sadar sering dalam situasi yang demikian kami lupa diri. Kami menyadari bahwa seringkali kami buta terhadap kesalahan kami. Kalaupun kami tahu, kami tidak mau segera sadar untuk membaharui diri. Kami menyesal ya Tuhan. Kami membawa penyesalan atas segala dosa yang terwujud dalam pikiran, ucapan, dan perilaku kami yang melukai hati Tuhan, menyakiti sesama. Sebab sebagai umat-Mu, kami sering memakai hikmat sendiri dan mengabaikan kasih-Mu, sehingga kami tersandung pada pengertian kami yang acap kali membuat juga orang lain menderita. Kami belum sepenuhnya mengekspresikan kasih yang seutuhnya. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan, berikanlah kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam menjalani hidup ini. Mari Engkau tutup bungkus dan urapi kami dengan kuasa firman-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab di saat ini dalam Injil Yohanes di pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai di ayatnya yang ke-17. Perikop kita ini diberikan judul Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah bacaan Alkitab. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, walaupun situasi sekarang ini kita dalam keadaan sulit, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita masih boleh menikmati helaan nafas. Itulah kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, kasih Yesus kepada semua orang didasarkan pada hubungannya dengan Bapanya. Ia katakan, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Tinggallah dalam kasihku sebagai perintah Yesus kepada murid-muridnya. Pengajaran-pengajaran ini disampaikan Yesus menjelang saat perpisahannya, atau tepatnya pasca kenaikan Kristus ke sorga. Pengajaran ini menjadi dasar yang kokoh bagi gereja mula-mula, agar mereka hidup melayani serta bersekutu dalam kasih dan persahabatan. Sebab pada waktu itu gereja purba sangat tertekan, bahkan teraniaya. Namun mereka diajarkan untuk melihat dengan perspektif positif orang-orang yang tidak seagama dan sebangsa dengan mereka. Bahkan dipanggil untuk menyapa mereka itu sebagai sahabat. Saudara-saudara, tinggallah dalam kasihku. Ini sebagai perintah Yesus kepada murid-muridnya, yang artinya tetap teguhlah. Mengapa Yesus mengatakan hal ini? Karena telah dilihatnya bahwa sekalipun Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, tetapi krisis kasih seringkali terjadi. Bandingkan Matius 24 di ayat 12. Kasih banyak orang mulai menjadi dingin. Nah, karena itu Yesus mencontohkan tentang dirinya, bahwa hanya dalam ketaatan kepada Bapa, yaitu hidup dalam kasih-Nya, maka ia dapat mengasihi murid-muridnya. Saudara-saudara, dengan mengasihi, kita akan belajar mengenal Allah. Sebaliknya juga demikian, dengan mengenal Allah kita belajar mengasihi. Jadi kasih datang dari Allah dan kasih menuntun kita kepada Allah. Kita tidak dapat melihat listrik, namun pengaruhnya itu dapat kita rasakan. Demikian juga kita tidak dapat melihat Allah, namun pengaruhnya dapat kita lihat pada diri orang-orang yang melakukan kasih. Kristus
yang adalah kasih itu sendiri. Saudara-saudara, kasih Allah kepada kita sudah didemonstrasikan melalui Yesus Kristus menjadi penyelamat manusia. Kasih kita kepada Allah adalah tanggapan atas kasih-Nya yang ajaib kepada kita. Jadi kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah Kristus mengasihi murid-muridnya yang paling tidak layak itu, tapi Kristus membuat manusia diterima Bapa. Saudara-saudara, tidak ada bukti kasih yang lebih besar dari orang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dalam pergaulan sehari-hari, kita mengenal banyak orang, tetapi tidak selamanya dapat menjadi sahabat sejati. Orang yang dikenal itu hanya mendoakan dalam kesusahan, tetapi sahabat sejati bukan saja berdoa, tapi ia juga berbagi dalam tiap kekurangan dan kesengsaraan, dalam suka atau duka. Dia sama seperti ketika merasakan bahwa kita susah, berarti dia susah. Kita senang, dia senang. Ia mengorbankan diri demi kebahagiaan kita. Banyak orang juga akan berkata, saya berdoa agar Allah membebaskan engkau dari penderitaan ini. Hal itu benar, saudara. Tetapi kurang bermutu baik jika hidup iman tanpa perbuatan, doa tanpa tindakan. Manusia tidak membutuhkan doa saja, tetapi juga realisasi dari doa di dalam karya nyata. Sama seperti kita berkata, firman yang diberitakan harus sama mutunya dengan perbuatan yang dinyatakan. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang firman, tetapi ia juga berkorban demi perbaikan kehidupan banyak orang. Itulah sebabnya dia mengatakan, sahabat sejati memberikan nyawa bagi banyak orang. Sahabat adalah seseorang yang mempunyai hubungan yang karib. Sahabat sejati tidak hanya menyatakan rasa simpati atas penderitaan, tapi ia juga memberikan segala yang dibutuhkan pada saat kesusahan menimpa kehidupan temannya. Sudahkah kita berbuat demikian? Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai sahabat semua orang dengan syarat jika kita melakukan perintahnya, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Selanjutnya para murid Yesus diingatkan agar jangan terbelenggu. Kita lihat di ayatnya yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. Mulai. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jangan terbelenggu dengan pemahaman di mana pemimpin adalah tuan dan yang dipimpin adalah hamba. Saudara-saudara, seorang hamba tidak boleh mengetahui rencana tuannya. Sedang seorang sahabat, kepadanya itu diberitahukan segala sesuatu yang telah didengar dari bapaknya. Hamba
melakukan pekerjaan karena rasa takut dan tertekan. Sedang sahabat melakukannya dengan sukacita dan gembira. Kristus menjadikan muridnya sebagai sahabat. Sebab kepada mereka diberitahukan segala sesuatu dari Bapa. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Saudara-saudara, Yesus memberikan contoh bagaimana mempraktekkan sikap sahabat kepada semua orang. Dia menginginkan kita untuk pergi menghasilkan buah, karena Yesuslah yang telah memilih, memanggil, mengutus, menempatkan kita dalam dunia ini, yaitu untuk bekerja memberi buah. Dan supaya demikian, boleh memberi buah, maka saling mengasihi menjadi dasar utama, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Ibu bapak saudara-saudara jemaat Tuhan, sebagaimana tema perenungan kita menjadi sahabat bagi semua, maka hal yang sama juga menjadi gumul kita di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi di bulan ini yang adalah bulan Oikumene, tepatnya 25 Mei, PGI Persekutuan Gereja Indonesia mengeluarkan pesan yang menegaskan dalam arak-arakan Oikumene selama 70 tahun ini, bahwa kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, saling topang menopang, tolong menolong, menanggung beban, bukan karena kita berkumpul bersama di dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tetapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus, sebagaimana dikatakan, bandingkan Galatia 6 di ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kasih Kristus ada pada saudara dan saya. Kalau kasih itu ada pada kita, jadilah sahabat di masa susah dan senang. Satu tubuh, satu beban. Itulah ut omnes unum sin. Wujudkanlah supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Dan jadilah sahabat bagi semua orang. Apalagi dalam menyikapi pandemi virus corona ini. Iman dan imun, oke. Tetapi wujudkanlah kasih Kristus itu dengan cara kita harus sehat untuk menyehatkan orang lain. Kita harus kuat untuk menguatkan orang lain. Amin. Jemaat, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan Tuhan Yesus Sahabatku.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, setiap waktu kami boleh merasakan cinta kasih-Mu yang Tuhan beri. Maka Roh Kudus Tuhanlah yang senantiasa akan menyertai kami dalam bersaksi, melayani, dan bersekutu. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah, berkumpul dari rumah kami masing-masing. Anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa mempersatukan kami sebagai bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak, dan para lansia. Terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami renungkan. Kami mentaati perintah-Mu, mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Pakai kami jadi alat berkat bagi sesama. Tuntun kami menerapkan, mengekspresikan kasih yang utuh, tulus, dan murni. Ya Tuhan, mampukan dan kendalikan diri kami untuk dalam ketulusan kami berbagi kasih demi kebersamaan dan keutuhan sebagai warga kerajaan Allah. Supaya kami boleh saling membantu, bertolong-tolongan, menciptakan keseimbangan. Buatlah kami untuk boleh menjadi satu tubuh, satu beban, dengan menjadi sahabat di masa susah dan senang. Maka terimalah persembahan kami. Tuhan memberkati agar terpakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Kami juga bersyukur bersama mereka yang menikmati kasih Tuhan di hari ulang tahun kelahiran. Kami yakin dan percaya umur panjang Engkau anugerahkan bagi mereka yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa kepada mereka yang berhari ulang tahun perkawinan. Tuhan selalu hadir memberikan kesukacitaan dan membaharui kehidupan keluarga dalam memelihara kekudusan pernikahan. Mereka yang menikmati sukacita dan berkat melalui pekerjaan, usaha, boleh ikut ujian akhir, selesai studi, tiliklah syukur kami. Walaupun di masa-masa sulit ini, mereka tetap mengucap syukur senantiasa. Berdoalah kami untuk mereka yang sedang bergumul karena masalah ekonomi, kesulitan keuangan, terbelit hutang, yang kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan karena PHK, yang sedih, kecewa, keterhilangan orang yang mereka kasihi. Kami mempercayakan kepadamu ya Tuhan. Sebab keadaan apapun yang harus kami lewati dalam hidup ini, entah itu suasana menyedihkan, menakutkan, kami memohon Tuhan, mampukan kami untuk melampaui masa-masa sukar ini. Mereka yang dalam keadaan sakit, sudilah Tuhan menganugerahkan mereka semangat baru, kekuatan ilahi, dipulihkan, sembuh dari sakit, termasuk bagi mereka yang saat ini sedang terkena virus corona, sedang dirawat, diisolasi, karantina,
Berikanlah kesembuhan, anugerah keselamatan. Demikian lindungilah keluarga mereka. Bahkan para tenaga-tenaga kesehatan diberikan kesehatan ekstra. Berikanlah pemenuhan atas semua kebutuhan medis, termasuk upaya-upaya para peneliti. Engkau berkati dengan memberi pengetahuan dan hikmat untuk bagaimanakah menciptakan vaksin. Ya Tuhan, diberkati bangsa Indonesia. Kiranya ada persatuan dan kesatuan pemimpin bangsa dan daerah. Diberi hikmat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil untuk mengendalikan dan mengatur segala upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Demikian bersama warga masyarakat, jemaat, untuk tetap taat dan patuh dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, agar kami dilindungi dari paparan virus tersebut yang ada di sekitar kami. Memang itu tidak terlihat, tetapi semakin membabi buta. Sadarkan kami Tuhan untuk tidak meremehkan aturan himbauan dari pemerintah dan gereja. Kami menjaga iman dan imun dengan kesadaran dan disiplin yang tinggi dalam mencegah dan menolak virus corona, bahkan menjaga kesehatan dari ancaman penyakit-penyakit lainnya. Maka diberkati Gemim dalam upaya di setiap gerak pelayanan untuk bagaimanakah kami menyikapi situasi pandemi ini. Biar kiranya gereja kami senantiasa Engkau memberkatinya, semakin memotivasi dalam peningkatan kualitas keberimanan. Berkati pelayan khusus, Komisi Bipra, UPK di kolom 1 sampai 22, tim doa, perangkat pelayanan yang ada, semuanya diberkati Tuhan dalam melaksanakan kepelayanan. Ada sukacita melayani yang boleh berbuah menjadi berkat bagi semua orang. Inilah kami ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan mendengar seruan dan doa kami yang kami bawa sambil menyebutkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kasih pasti memaafkan.
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah dan salam sehat untuk orang semua.